Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, fi hadzal yaum saubayyin lakum jami'an an tariqah sam'iyyah syafawiyah. Afwan qablahu sa'antik bilughatil wataniyah. Tariqah sam'iyyah syafawiyah atau dikenal dengan metode audio lingual. Menurut metode ini, bahwasannya bahasa adalah apa yang didengar dan apa yang diucapkan. Berangkat dari hal itu berasumsi bahwasannya bahasa itu merupakan suatu ujaran gitu. Nah, sehingga ketika dalam pembelajaran bahasa harus dimulai dengan memperdengarkan bunyi-bunyi bahasa baik berupa kalimat maupun kata. Nah, sebelum kita mempelajari dalam hal membaca dan menulis. Jadi, dalam metode ini lebih mendahulukan dalam mendengarkan lalu melafalkan, nah kemudian baru membaca dan menulis. Di antara ciri khas yang menonjol dari metode ini ialah metode ini memiliki rangkaian pembelajaran yang tersusun secara sistematis, tersusun secara berurutan gitu. Jadi misalkan dari menyimak ke berbicara, membaca kemudian menulis. Jadi tersusun secara sistematis dan berurutan. Nah, yang selanjutnya dalam metode ini keterampilan menulis hanya diajarkan sebatas pola kalimat dan kosakata, yang mana hal tersebut sudah diajarkan sebelumnya secara lisan gitu. Yang selanjutnya dalam metode ini sangat dituntut untuk tidak menggunakan penerjemahan bahasa. Jadi sangat konsentrasi banget dalam menggunakan bahasa target gitu. Dan yang selanjutnya dalam metode ini ditekankan adanya penekanan dalam peniruan, hafalan, asosiasi dan analogi gitu. Dan yang terakhir dalam metode ini untuk penguasaan pola kalimat yaitu dengan cara diadakannya pelatihan pola kalimat yang mana tersusun secara intensif, rapi dan sistematis gitu. Fungsi guru dalam metode ini yaitu menyajikan model pembelajaran yang benar, pelafalan yang tepat dan penggunaan bahasa yang benar. Jadi dalam metode ini guru tuh harus menyajikan model pembelajaran yang benar gitu. Terus pelafalan yang tepat juga penggunaan bahasa yang benar. Nah, selain itu guru berfungsi sebagai pemimpin dan mengatur kegiatan pembelajaran siswa. Nah, dan guru juga harus memantau dalam pelafalan bahasa siswa. Jadi misalkan ketika siswa melafalkan suatu kesalahan, di situ guru mengoreksi dan membenarkan. Lalu guru mengevaluasi setiap kegiatan siswa. Untuk fungsi siswa dalam metode ini, siswa merupakan elemen terlemah, seolah-olah tidak memiliki kekuatan gitu. Nah, kenapa hal demikian? Nah, karena dalam metode ini siswa tidak diberikan kebebasan secara penuh untuk aktif berpartisipasi di kelas. Jadi dia hanya mengikuti perintah guru saja gitu. Dan untuk fungsi bahan ajar disajikan secara sistematis dan bertahap. Jadi misalkan dari yang mudah ke yang sulit, dari yang sederhana ke yang rumit, terus dari yang umum ke yang khusus gitu. Dan yang terakhir, tentunya metode ini memiliki kelebihan dan kekurangan. Nah, untuk kelebihannya, metode ini disajikan atau dipresentasikan secara bertahap dan sistematis. Terus juga dalam metode ini lebih fokus kepada aspek lisan, yang mana hal ini merupakan sifat dan fungsi dalam komunikasi gitu. Terus untuk kekurangannya, karena dalam metode ini terjadi pemisahan keterampilan, karena kan dalam metode ini lebih menitik beratkan kepada mendengarkan kemudian lisan gitu kan. Nah, sehingga agak sedikit mengabaikan dalam hal membaca dan menulis gitu. Jadi nanti si siswa dia akan kurang pemahaman dalam hal membaca dan menulisnya gitu. Baik, jadi kesimpulannya, thariqah sam'iyyah syafawiyah atau metode audio lingual merupakan suatu metode atau cara menyajikan pembelajaran bahasa asing melalui latihan-latihan mendengarkan, kemudian diikuti dengan latihan melafalkan kata ataupun kalimat-kalimat bahasa asing yang sedang dipelajari. Baik, mungkin sekian saja yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kesalahan dan kekurangannya. Terima kasih banyak untuk segala kesempatannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.